Gimana framingnya sudah bagus? Bagus. Suara sudah jelas, jernih ya? Jernih, bagus sekali. Terus Oke. terima kasih ya teman-teman bikin majuin YouTube Bola Bung Binder. Terus saya dong bikin 1 juta subscriber. Kapan bikinnya? Cepat. Jadi tahun ini udah ada 1 juta, ada gold plate, silver plate, gold plate ya. Sorry, gold plate-nya ada. Jadi ayo dong majuin YouTube Bola Bung Binder gitu. Terus selang siapa bola ya. Ayo dong bikin. Enggak, itu juga harus ngomong dong. No hate, no politics, only football. Harus No ngomong hate. juga. No hate. Terus? No politik. Loh, udah lupa yuk kan. Nah, itu dia teman-teman pesan dari istri saya yang juga adalah kreator dari channel YouTube Bola Bung Binder. Karena istri saya yang memberikan ide kepada saya ya untuk bisa membuat channel ini. Dan seperti yang tadi dia pesan dan juga saya harapkan teman-teman akan terus mendukung kemajuan dari channel YouTube Triple B agar channel ini bisa berkembang lebih pesat lagi dan sebelum akhir tahun ini bisa mendapatkan 1 juta subscribers. Nah, baru sekarang nih saya bisa membuat konten terbaru hari ini. Jadi di konten terbaru hari ini teman-teman, saya ingin membahas tentang Jairo Riedewald, pemain keturunan Indonesia yang masih berusia 27 tahun, yang saat ini bermain di Liga Belgia dengan klub Royal Antwerp. Seperti yang kita ketahui bahwa Jairo Riedewald memasang bendera Indonesia di akun Instagramnya. Dan tentu saja dengan memasang bendera Indonesia langsung saja jadi heboh kan, jagat maya. Begitu banyak diskusi dan juga perdebatan tentang kemungkinan Jairo Riedewald yang akan dinaturalisasi dan menjadi bagian dari timnas Indonesia. Seperti biasa diskusinya adalah bahwa timnas Indonesia akan menjadi semakin kuat dengan tambahan pemain yang punya pengalaman yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena pemain ini pernah bermain di Liga Belanda bersama Ajax, bermain di Eredivisie yang merupakan kasta tertinggi kompetisi sepak bola di Belanda. Setelah itu dia bermain bersama Crystal Palace di Premier League yang kita tahu juga adalah kasta tertinggi kompetisi sepak bola di Inggris. Dan sekarang dia bermain bersama yang tadi saya sudah katakan Royal Antwerp, klub yang bermain di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Belgia. Kalau nggak salah nama liganya itu Jupiler Pro League ya, jika saya tidak salah ya, atau Belgian Pro League. Dan perdebatannya ya tentu adalah sudah begitu banyak pemain dari timnas Indonesia yang posisinya itu bermain di lini tengah ya. Kalau kita lihat sekarang kan stoknya sudah banyak sekali. Dan masih ada lagi nih pemain-pemain yang ngantri gitu istilahnya dalam waiting list untuk juga bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia. Bahkan Mark Klok saja kan kita tahu ya dalam beberapa pertandingan terakhir sudah tidak lagi dipanggil oleh Shin Tae-yong. Tapi yang pertama perlu saya jelaskan bahwa jika timnas kita punya semakin banyak pemain-pemain keturunan Indonesia, tentu itu akan menguntungkan bagi timnas kita. Karena dengan hadirnya begitu banyak pemain keturunan Indonesia, tentu ini yang akan memberikan semacam persaingan. Bukan saja di antara para pemain keturunan Indonesia dengan para pemain yang bermain di kompetisi domestik, tapi juga di antara para pemain keturunan Indonesia, dan itulah yang kita perlukan. Jadi tidak ada privilege atau juga sesuatu yang istimewa bagi mereka. Jadi walaupun mereka adalah pemain yang bermain di Eropa, tapi pada saat mereka ingin membela timnas Indonesia, mereka harus fight, mereka harus struggle, mereka harus berjuang agar bisa mendapatkan tempat sebagai pemain inti. Dan saya pikir itulah salah satu juga tujuan dari PSSI untuk menaturalisasi begitu banyak pemain keturunan Indonesia, walaupun memang sebetulnya kebutuhan kita itu adalah di posisi lini depan. Tapi jika ada pemain yang bisa bermain di pertahanan atau juga bermain di tengah, saya pikir PSSI akan tetap menaturalisasi asalkan pemain tersebut punya niat baik untuk membela timnas Indonesia. Supaya apa? Supaya kita punya pool pemain yang banyak. Dan pool pemain yang kita perlukan untuk timnas Indonesia senior ya, bukan untuk timnas Indonesia U20 atau U16. Yang kita perlukan untuk timnas Indonesia senior itu adalah pool pemain yang berkualitas. Karena sekarang timnas kita sudah bermain di level Asia. Sebelumnya kita lolos ke Piala Asia Senior dan kita akan kembali bermain di Piala Asia Senior. Jadi ya saya pikir jika Jairo bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia, walaupun kita masih menunggu kepastiannya, tapi kayaknya nih ya adalah tentu komunikasi antara Jairo dengan pihak federasi. Nah tentu itulah yang akan memberikan warna berbeda bagi timnas kita. Karena Jairo pernah bermain di Premier League sebagai pemain yang punya pengalaman yang luar biasa bermain di Crystal Palace, dan kita tahu Crystal Palace juga menghasilkan banyak sekali pemain-pemain yang berkualitas ya kan, seperti Olise, seperti juga Mateta,
ada juga Eze ya. Jadi ada banyak pemain yang bermain di Crystal Palace dan kita tahu Jairo dengan bermain cukup lama di sana tentu mendapatkan pengalaman yang diperlukan untuk bisa ya tentu memberikan tambahan kekuatan bagi timnas Indonesia. Dan Jairo kan bukan saja bisa bermain di lini tengah. Dia adalah pemain yang bisa bermain di beberapa posisi yang berbeda. Yang saya baca dari rekam jejaknya dan juga yang saya lihat ya cuplikan dia bermain, kita bisa lihat di YouTube, teman-teman bisa ngecek saja Jairo Riedewald, nanti akan keluar semua cuplikan permainan dia yang bukan saja tertuju kepada dia tapi juga adalah pertandingan extended highlights yang dia main. Nah, dia ternyata bisa juga bermain sebagai center back, dia juga biasa melakukan pergerakan dari sektor sayap sebelah kiri. Artinya pada saat ada pemain yang bisa bermain di beberapa posisi, tentu itu akan menguntungkan timnas Indonesia dan bermanfaat bagi Sintayong jika dia ingin melakukan rotasi dan kalau ada pemain lain yang tidak bisa bermain. Jadi saya pikir ya ini adalah sebuah sinyal yang positif jika Jairo nantinya dinaturalisasi dan memang dia punya niat yang baik untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Karena pemain ini punya agresivitas yang memang diperlukan. Sekarang ini kan kita tahu ada Ivar Jenner, tapi Ivar Jenner usianya masih muda. Dan saya melihat dalam urusan melakukan pressing ini jujur ya, saya harus mengatakan bahwa dia agak lemah. Walaupun dalam menyerang bagus pemain ini, dalam distribusi bola bagus. Tapi agresivitas itu diperlukan. Nah, karena Jairo nih cukup lama bermain di Liga Inggris, dia punya agresivitas itu. Karena di Inggris kan harus bermain sedikit fisikal. Nah, jika kita punya pemain seperti Jairo, wah udah filter-filter serangan itu akan lebih baik. Dan tentu itu yang akan memberikan persaingan juga bagi pemain-pemain lain di timnas Indonesia. Dan Jairo ini kan adalah tipe gelandang bertahan yang punya kecepatan dalam membangun transisi. Jadi jika kita punya gelandang bertahan yang juga bisa ikut membangun transisi, ikut juga memberikan distribusi bola secara merata dan juga akurat, tentu itu yang akan memberikan opsi tambahan dalam menyusun sebuah serangan. Tidak saja bergantung kepada gelandang serang, yang dalam hal ini kita tahu saat ini diberikan tugasnya kepada Tom Hay, ya kan? Tapi Tom Hay ini juga kan kalau bekerja sendirian kan gak gampang juga. Nah sebelumnya Nathan Chow tuh kalau bermain di tengah bagus. Tapi kan sekarang dengan absennya Jordi Amat dan juga Justin Hubner, mau tidak mau kemungkinan Nathan akan bermain di pertahanan. Nah, kita di tengah mungkin akan sedikit lemah nih. Apalagi lawannya sekarang adalah tim-tim raksasa kan, bukan tim-tim yang bermain di kawasan ASEAN. Dan Indonesia satu-satunya tim dari ASEAN loh, yang akan bermain di round 3 babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Nah, artinya pada saat sekarang Indonesia berhadapan dengan tim-tim raksasa, tentu ya harus punya pemain yang agresif di tengah dan juga pemain yang pintar untuk bisa switching play secara cepat. Nah, kalau yang saya lihat sih Jairo punya kemampuan seperti itu. Tinggal sekarang bagaimana nih dari PSSI dengan Jairo yang bisa dengan cepat melakukan proses naturalisasi. Walaupun tentu sudah tidak akan keburu untuk bermain di bulan September, tapi mungkin juga nanti keburu untuk bermain di bulan selanjutnya. Jadi memang saya tahu ini adalah tugas yang tidak mudah ya bagi PSSI untuk mencari pemain-pemain yang memang berkualitas, pemain-pemain yang bermain di Eropa yang berkualitas, tapi saya pikir mereka tetap saja mencari agar bisa membuat timnas Indonesia kita semakin tangguh supaya kita terbiasa bermain di level Asia, agar para pemain kita itu terbiasa bermain di level Asia. Dan betul, persaingan akan semakin ketat dan tidak akan mudah bagi pemain manapun untuk membela timnas Indonesia, khususnya untuk bisa bermain di lini tengah, tapi itu semua adalah demi kemajuan dari timnas Indonesia. Jadi teman-teman, kita mengikuti saja perkembangan berita dari Jairo Riedewald yang feeling saya ya mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan ini kita akan mendapatkan kabar baik tentang kemungkinan Jairo yang akan menjadi bagian dari timnas Indonesia. Karena jika Jairo juga akan masuk, tentu itu yang akan memberikan kita ya tentu feeling yang lebih baik lagi ya, bahwa timnas kita akan punya peluang untuk bersaing dengan tim-tim raksasa lainnya di Asia. Kalau enggak, tentu akan sulit. Karena seperti yang selalu saya katakan dan saya konsisten mengatakan ini, bahwa dengan hadirnya begitu banyak pemain diaspora Indonesia, barulah timnas kita bisa mulai bersaing di level Asia. Walaupun sejauh ini kita baru bisa mengalahkan tim-tim yang berada di level ASEAN, tapi kita kan sudah mulai bersaing di level Asia dan kita perlu bertahan di sana. Kalau kita hanya ingin menjadi tim pengembira, ya saya pikir sayang juga kan. Jadi saya pikir nih targetnya sudah jelas nih dari PSSI dan tentunya dari Sintayong yang memang masih merupakan pelatih dari timnas Indonesia, bahwa yang mereka inginkan atau tentu juga yang kita semua inginkan adalah agar timnas kita bisa bersaing di level Asia. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.